It's Seeker Time. Halo Family Seeker. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang seru nih, yaitu Jackie Chan Stunt Team. Nah itu tuh tim yang bikin aksi-aksi keren di film-filmnya Jackie Chan biar bisa menjadi nyata. Nah kita semua tahu kan, Jackie Chan tuh terkenal banget sama adegan laga dan aksi yang berbahayanya. Nah di balik semua itu ada tim yang hebat nyiapin semuanya. Mereka ini tuh yang bikin Jackie Chan bisa lompat dari gedung ke gedung, berantem yang keren, pokoknya banyak adegan-adegan yang berbahaya. Apalagi dulu tuh teknologi belum secanggih sekarang. Jadi ya cedera itu udah jadi makanan sehari-hari buat mereka. Dan Jackie Chan pernah bilang, dulu pas lagi syuting tuh tiap hari pasti ada aja yang dikirim ke rumah sakit. Gila ya. Tapi itulah dedikasi mereka. Jadi gimana ceritanya? Mainkan. Di era tahun 70-an, film kungfu tuh lagi booming banget. Dan banyak orang yang pengen jadi stuntman. Tapi sayangnya, mereka tuh sering diperlakukan seperti kayak properti doang. Jadi bukan kayak bintang. Nah, Jackie Chan tuh ngerasain sendiri. Soalnya dia juga mulai karirnya dari stuntman. Jadi Jackie tuh cerita, dulu pas dia jadi stuntman, mereka tuh cuma duduk-duduk di lokasi syuting. Terus koordinator aksi tuh bakal bilang, "Woi, kita butuh 2 orang buat mati nih," katanya. Nah, habis itu mereka dikasih darah palsu. Udah gitu terus mereka disuruh tiduran dan pura-pura gak nafas. Ya sedih ya dengernya ya. Nah, waktu itu Jackie tuh ngelihat profesi ini tuh kurang dihargai. Makanya dia tuh pengen ubah keadaannya. Nah, di tahun 1976, Jackie mendirikan kelompok stuntman sendiri. Nah, sampai sekarang masih jalan loh. Dan dalam bahasa Mandarinnya tuh kelompok ini disebut Singgaban. Atau artinya kelompok keluarganya Chen. Jadi mereka itu udah kayak keluarga sendiri. Lanjut nih di tahun 1983. Jackie tuh bikin film laga komedi judulnya Project A. Dan di film ini, tim stuntman-nya tuh resmi jadi organisasi. Awalnya cuma 6 orang. Tapi keren nih, mereka udah dapat asuransi. Bayangin aja deh. Asuransinya pasti mahal banget. Soalnya kan resikonya gede banget. Dan katanya sih, sempet masuk daftar hitam semua perusahaan asuransi di Hong Kong. Ya, selain asuransi, Jackie juga ngasih gaji bulanan yang gede ke timnya ini. Lalu di tahun 1988, waktu Jackie bikin film, judulnya tuh Police Story yang kedua, tim ini tuh udah nambah jadi 20 orang. Tapi di tahun 1990 ada perubahan sedikit. Mereka itu nggak digaji bulanan lagi, tapi mereka dibayarnya per film. Setelah Jackie bikin tim stuntman-nya sendiri ini, jadi banyak yang ikutan bikin tim stuntman. Contohnya Sammo Hung bikin tim stuntman-nya sendiri. Yan Piao juga bikin nih stuntman-nya sendiri. Tapi mereka tuh nggak saingan. Malahan mereka tuh sering kerja bareng. Contohnya di film Dragons Forever. Udah gitu di film Thunderbolt. Sama di film Around the World in 80 Days. Mereka tuh bareng-bareng tuh, jadinya kerja sama. Tim stuntman-nya Jackie Chan ini tuh udah banyak perubahan sejak pertamanya dibentuk. Ada yang baru gabung, ada juga yang udah keluar, bahkan ada yang udah meninggal karena kecelakaan kerja. Nah, sekarang sih udah masuk generasi ke-7 loh. Jadi dihitung-hitung udah 48 tahun mereka berdiri. Keren ya. Nah, di tim stuntman-nya Jackie Chan ini tuh ada beberapa anggota yang jadi terkenal banget. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tuh ada yang namanya Brad Allen. Nah, ini tuh satu-satunya anggota tim yang bukan orang Asia. Brad ini tuh lahir di Australia tahun 1973. Nah, hebatnya dia tuh jago banget bela diri. Mulai dari tinju, karate, wushu, aikido, hapkido, taekwondo, wing chun, sampai kickboxing. Dia kuasain semuanya. Hebat ya. Jadi sebelum gabung sama Jackie Chan, Brad ini tuh pernah main jadi figuran di filmnya Drunken Master 3. Cuman jadi bule di dalam bis doang sih. Terus dia juga pernah ikut di tim stuntman di Australia. Namanya tuh New Generation Stunt. Bahkan dia juga pernah ikut kejuaraan wushu dunia di tahun 1997. Dia untuk pegang timnya Australia waktu itu. Nah, gimana ceritanya dia bisa ketemu sama Jackie Chan? Jadi gini nih, di tahun 1997, Brad itu tuh denger kalau Jackie Chan lagi syuting Mr. Nice Guys di Melbourne. Nah, kebetulan Brad ini tuh kenal beberapa kru Australia yang kerja sama sama Jackie. Nah, akhirnya tuh dia yang minta tolong lah sama krunya ini. Dan dia tuh diundang buat nunjukin kemampuan bela dirinya. Sutradara film langsung tertarik dan masukin dia ke film itu.
Nggak cuman itu aja, Brad itu langsung dikasih kontrak buat film Jackie Chan yang berikutnya. Judulnya tuh The Who Am I, yang rilis tahun 1998. Di film ini, Brad itu jadi pemeran pengganti buat aktor yang namanya tuh Ron Smoberg sama Michelle Pfeiffer. Dan sampai akhirnya, Brad itu resmi jadi anggota tim stuntman-nya Jackie Chan. Dia tuh terlibat di banyak filmnya Jackie Chan, seperti Shanghai Noon, The Tuxedo, sama Shanghai Nights. Nah, Brad juga sempat kerja bareng sutradara yang terkenal lainnya. Contohnya, dia tuh pernah kerja bareng sama Steven Spielberg. Keren ya, di film The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn, tahun 2011 itu. Namun, sayangnya Brad itu udah meninggal di tahun 2021 kemarin. Padahal dia tuh masih muda banget loh. Umurnya baru 48 tahun. Dan penyebab penyebab kematiannya tuh karena serangan jantung. Jadi salah satu karya terakhirnya yang keren banget itu di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jadi awalnya pihak Marvel dan sutradara Shang-Chi ini tuh khawatir soal adegan kungfu di film ini. Mereka kan perusahaan barat ya, jadi takut kalau mereka tuh nggak bisa bikin gerakan kungfu yang bagus atau yang oke. Makanya mereka tuh milih si Brad ini jadi koreografer laganya. Alasannya kan Brad udah pengalaman banget di film-film kungfu Jackie Chan sejak tahun 90-an. Dan hasilnya sukses besar. Oke, kita bahas ke anggota yang lainnya ya. Jadi selain Brad itu tuh ada yang namanya Andy Cheng Kai Chung. Dia ini juga anggota yang penting di timnya Jackie Chan. Dari akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an. Nah, ini ada cerita seru. Waktu syuting Rush Hour yang kedua, Andy ini tuh pernah hampir celaka waktu adegan naik perahu. Nah, untungnya tuh ada Jackie Chan yang langsung nolongin dia. Nah, ini kan lucu kan? Harusnya kan stuntman yang nyelamatin aktor, ini malah kebalik. Jackie Chan nyelamatin si Andy. Dia juga pernah gantiin Jackie Chan waktu Jackie Chan cedera parah. Nah, di tahun 2001, Jackie Chan tuh bahkan meminjamkan Andy ini ke sutradara Isaac Florentin buat jadi koreografer laga di film Amerika yang judulnya US Seals yang kedua. Di film ini tuh Andy juga main jadi Artie, anak buah penjahat yang diperanin oleh Damien Kappa. Gara-gara pengalaman itu, Andi akhirnya bikin tim stuntman-nya sendiri dan mulai jadi koreografer laga di film-film Hollywood. Nah, salah satu film yang terkenalnya tuh judulnya The Scorpion King. Itu dibintangi oleh Dwayne Johnson atau alias The Rock. Oke, gue bahas anggota lainnya lagi ya. Ada yang namanya tuh Mars Chung Wing Fat. Nah, Mars ini tuh lahir di Hong Kong tahun 1954. Jadi dari kecil tuh dia udah belajar opera packing di sekolahnya. Nah, itu tuh sekolah saingannya Jackie Chan waktu kecil tuh, waktu belajar tuh. Nah, Mars ini tuh mulai main film di tahun 1966. Waktu itu umurnya masih 12 tahun. Awalnya sih dia cuman jadi pemain tambahan, tapi lama-lama jadi pemain pendukung dan juga jadi stuntman. Di tahun 1971, Mars ini main di film yang judulnya The Rescue. Waktu itu ada koordinator stuntman yang ngasih dia julukan tuh namanya Mars. Itu tuh singkatan dari Martian Monster. Oh, keren ya. Jadi memang sejak dari situ dia pakai nama panggungnya Mars terus karena memang keren. Dan yang kerennya tuh Mars pernah dipilih sama Bruce Lee loh. Main di film judulnya tuh Fist of Fury di tahun 1972 dan juga di film Enter the Dragon tahun 1973. Ya meskipun namanya dia tuh nggak muncul di kredit titelnya, tapi kan udah keren, udah main di situ kan. Oh ya, Jackie Chan juga main loh di dua film Bruce Lee yang tadi. Tapi waktu itu Jackie Chan juga masih jadi pemain tambahan dan juga jadi stuntman. Lalu di tahun 1979, Mars ini gabung ke tim stuntman-nya Jackie Chan. Jadi dia tuh lebih fokus jadi stuntman dan juga jadi sutradara aksi daripada jadi aktor. Mars juga jadi salah satu teman dekatnya Jackie Chan karena dia termasuk anggota senior. Dan Mars tuh terlibat di banyak filmnya Jackie Chan. Judulnya tuh kayak The Young Master, Project A yang tadi gue sebutin ya. Yang pertama dan yang kedua juga dia main. Lalu ada film Police Story yang pertama dan yang kedua juga. Dan Mars juga sempat dapat peran jadi penjahat kecil di beberapa filmnya Jackie Chan. Contohnya tuh Crime Story, udah gitu Drunken Master yang kedua, sama di filmnya Thunderbolt. Sebenarnya masih banyak lagi stuntman Jackie Chan yang terkenal. Ada Anthony Carpio dari generasi ketiga tim stuntman Jackie Chan. Lalu ada Nicky Lee yang pernah jadi pemimpin tim. Dan juga ada Ken Lo yang udah pernah gue bahas kemarin ini. Nah, ada cerita menarik nih Family Seeker. Jadi suatu kali di acara televisi di China, Jackie Chan itu dikasih kejutan. Mereka tuh nampilin video dari tim stuntman senior yang udah lama bantuin Jackie. Dan para stuntman itu udah pada tua dan pensiun. Di video itu, mereka tuh cerita betapa senangnya jadi bagian dari timnya Jackie Chan. Mereka juga bilang, Jackie itu orangnya sangat baik banget. Bahkan rela bagi-bagi gajinya dia untuk tim. Padahal waktu itu Jackie Chan juga belum sekaya sekarang.
Waktu itu Jackie Chan nonton kan, waktu mereka apa ya, kayak ngasih kesaksian gitu. Dan Jackie itu sampai nangis ngeliat video itu. Tapi yang lebih bikin terharu lagi, para mantan anggota tim stuntman itu tuh tiba-tiba muncul di panggung, berada di belakangnya Jackie Chan. Dan Jackie Chan tuh pada saat melihat mereka, langsung terharu banget. Dan Jackie langsung meluk mereka semua. Dan Jackie Chan tuh bilang, kalau dia tuh janji bakal bikin reuni tiap tahun sama tim stuntman-nya ini. Nah, itu dia cerita seru tentang tim stuntman-nya Jackie Chan. Udah keren banget ya. Mereka ini tuh bisa dibilang seperti pahlawan di balik layarnya Jackie Chan loh. Mereka bisa bikin aksi-aksi Jackie Chan itu jadi terlihat nyata. Nah, pokoknya film-film Jackie Chan jadi makin keren banget deh. Oke, Family Seeker, kalau memang suka sama video gua kali ini, tolong dikasih like-nya ya. It's a wrap, bungkus.